Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dipertemukan lagi dengan saya dalam keadaan sehat walafiat setelah kita begitu nikmatnya melaksanakan ibadah puasa tadi. Sekarang alhamdulillah sudah berbuka, sudah melaksanakan sholat tarawih, sudah melaksanakan tadarus Al-Quran, sudah melaksanakan zikir-zikir yang lain, sudah beres. Alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan istirahat tidur, diisi dulu sedikit oleh pengajian, masih membahas masalah fikih ya, masih membahas masalah fikih yang mudah-mudahan di pengajian ini bisa benar-benar membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam malam yang penuh berkah ini masih kita dalam pembahasan tata cara wudhu ya. Dipersilahkan siapa saja yang mau bertanya dalam masalah wudhu. Barangkali di pembahasan pada waktu sore tadi ada pembahasan yang janggal di hati, ada pembahasan yang kurang berkenan dalam masalah wudhu, fardunya, sunnahnya, pembatalannya, tata caranya, dan yang lainnya. Silahkan boleh dipertanyakan untuk malam ini. Insya Allah akan saya jawab dengan seperinci mungkin. Sebelum ada pertanyaan, saya ulas lagi sedikit masalah wudhu yang tadi dibahas. Intinya kalau dalam masalah wudhu itu semua fardunya wudhu itu harus benar-benar kita laksanakan, dan semua pembatalan wudhu semuanya harus kita tinggalkan agar wudhu kita menjadi wudhu yang sah. Kalau wudhunya sah, nanti sholatnya juga sah. Karena sahnya sholat itu tergantung nanti dari wudhunya yang sah. Kita ulas lagi sedikit dalam masalah wudhu. Wudhu itu dalam fardunya yang pertama itu niat, yang mana niatnya berbunyi nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari, bukan akbar ya, asghari. Sekali lagi, nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Dalam hati kita berkata, niat saya wudhu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Si niat itu tempatnya inda ghusli awali juz'in minal wajhi, ketika membasuh permulaan bagian dari wajah, juj dari wajah. Artinya tempat jadinya, dari mulai tempat jadinya rambut ke seluruh wajah. Pertama kita ambil airnya, kita tarik airnya ke wajah, ke atas, di sini tempat jadinya rambut.
Lalu kita ucapkan niatnya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Hati kita berkata, niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Sesudah beres niatnya baru kita basuhkan ke seluruh wajah. Basuh semuanya ke seluruh wajah sampai kulit dalam alis ini yakin terbasahi. Godek-godek ini dalam kulit ini juga terbasahi seluruh wajah. Dari mulai centil-centil kuping sini yang 2 sampai ke bawah dagu. Nah, bawah dagu ke sini, jangan di sini. Sampai sini sedikit ya. Nah, itu dibasuh semuanya. Jangan membasuhkan air sebelum dibereskan dulu niatnya. Jadi jangan seperti ini, niat saya wudu menghilangkan hadas kecil, itu jangan seperti itu. Tapi bereskan dulu niatnya, niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, barulah dibasuhkan ke seluruh wajah ya, sampai benar-benar semuanya merata. Nah, itulah niat yang benar. Niat yang benar. Intinya niatnya dalam hati. Adapun watalafudzu biha, mengucapkan kepada niat, itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu niat dalam hati. Ini penegasan lagi ya, penegasan lagi. Jangan sampai lisan berkata nawaitul wudu'a tapi hatinya kosong. Ini dikatakan tidak sah, tidak diterima wudunya. Karena niat itu wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat adalah di dalam hati. Nah, di dalam hati. Nah, itu dari masalah niat. Membasuh wajah seluruhnya, jangan sampai ada yang kelewat. Jadi membasuh wajah jangan digini-gini atau jangan diusap-usap gini, tapi harus benar-benar dibasuh sampai merata dengan air. Ya. Nah, kemudian membasuh kedua tangan sampai sikunya. Nah, tangan sampai siku, bukan dari siku ke tangan, bukan seperti ini, tapi dari sini ke sini sampai siku dikasih lebih sedikit, jangan pas, terlalu pas, kasih lebih sedikit. Ini juga kasih lebih sedikit. Nah, sunnah 3 kali. Begitu juga nanti tangan kiri sama sunnah 3 kali. Lalu mengusap, ini mengusap. Yang diusap, sekali lagi saya tegaskan, bukan rambut. Yang diusap bukan rambut, melainkan tempat jadinya rambut. Artinya kulit kepala, ya, kulit kepala yang tempat jadinya rambut. Begitu, bukan rambutnya. Kalau rambutnya itu dinyatakan tidak mencukupi melaksanakan fardunya. Artinya nanti fardunya juga, wudunya juga tidak sah, ya. Harus diusap kulit kepalanya. Kemudian tadi dijelaskan juga sunnah sesudah mengusap kulit kepala rambut, kulitnya, lalu diusap seluruh rambut juga. Ini sunnah. Yang jelas wajibnya diusap. Ini diusap, ya. Kemudian nanti kaki itu dibasuh sampai tumitnya, ya. Sampai tumit. Kalau bahasa Sunda itu tumit mumuncangan. Tumit sampai tumitnya, begitu. Kalau bisa lebihin sedikit, jangan terlalu pas sampai tumit. Imam Ghazali berkata yang lebih bagus itu setengah kaki, cuman jangan sampai siku juga ya, itu terlalu berlebihan. Yang namanya berlebihan itu dikatakan israf. Israf berlebihan, minimal makruh, maksimal haram, seperti itu. Nah, itu yang nomor 6, jangan lupa tertib. Artinya tertib itu berurutan, mendahulukan yang seharusnya dahulu dan mengakhirkan yang seharusnya akhir. Nah, runtutan wudhu dari mulai wajah sampai kaki itu harus sesuai nomornya. Jangan kaki dulu nanti wajah, itu gak sah wudhunya ya. Atau tangan dulu baru wajah juga enggak sah. Harus berurutan dari wajah ke tangan, ke mengusap kulit sampai ke kaki.
Nah itu fardunya. Adapun yang lain seperti membasuh kedua telapak tangan, mengusap kuping, ya, berkumur madmadah, itu dihukumi sunnah. Silahkan laksanakan sunnahnya biar pahalanya lebih bertambah lagi. Biar menjadikan wudhu kita menjadi wudhu yang afdol, wudhu yang lebih utama. Jika dilaksanakan beserta sunnah-sunnahnya, seperti itu ya. Nah, yang mau bertanya diperbolehkan masalah wudhu yang jika masih belum dapat dipahami, dimengerti, silahkan dipertanyakan. Nah, jika saya tunggu sebentar, jika tidak ada yang bertanya, saya akan melanjutkan pembahasan ke pembahasan sholat, ya, pembahasan sholat. Jadi bertahap, wudhu dulu, sholat, ya. Ini karena bagian dari rangkaian ibadah. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari masalah wudhu, saya lanjutkan pembahasan mengenai sholat, ya. Sholat ini disyariatkan itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berisra mi'raj, ya, berisra mi'raj. Nah, dijelaskan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya. Allah telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha terjadilah sidang. Nah, adanya sholat 5 waktu. Seperti itu ya. Nah, kalau ada yang bertanya apakah Nabi itu Isra Mi'rajnya itu apa jasadnya saja, apa ruhnya saja, apa jasad dan ruhnya. Nah, gitu. Jika kita melirik dari ayat, harusnya kita sudah jeli. Dalam ayat dijelaskan subhanalladzi. Ini kalau bahasa ya. Kalau subhana itu artinya apa? Maha suci. Maha suci alladzi zat Allah. Asro, bukan saro bahasanya, tapi asro. Allah berkata asro. Artinya asro itu memberangkatkan. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan. Yang namanya memberangkatkan itu berarti yang memberangkatkan siapa? Yang memberangkatkan itu Allah. Yang berangkat siapa? Yang berangkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang namanya yang diberangkatkan itu nampak beres, ya, menerima beres saja, terserah yang ngeberangkatin. Nah, sedangkan yang ngeberangkatin ini Allah. Ibaratnya seperti ini. Jika ada semut, misalkan ya. Semut itu menempel di baju kita, ya. Lalu kita pergi, misalkan ini daerah Garut, kita pergi ke Bandung, ya. Si semut nempel di baju. Nah, dari Garut ke Bandung perjalanan kurang lebih 2 jam, ya. Dan kurang lebih 2 jam. Kemudian dari Bandung kembali lagi ke Garut. Nah, dari Bandung kembali lagi ke Garut. Lalu si semutnya turun. Ini si semut bercerita kepada teman-temannya. Woi, kaum semut, umpamanya seperti itu. Saya tadi habis dari Bandung. Nah, habis dari Bandung memerlukan perjalanan, sudah melewati perjalanan bolak-balik itu sekitar 4 jam. Ini para kaum semut pasti tertawa. Kalau memang yang berangkatnya itu semut, ya, kalau yang berangkatnya itu semut. Padahal kalau kita melirik itu si semut itu secara tidak langsung diberangkatkan oleh manusia.
Yang mana itu semut menempel di baju manusia yang pergi dari Garut ke Bandung. Jika seandainya semutnya sendiri yang berangkat ke Bandung, itu mustahil. Ya, karena jalan semut kan sedikit kayak gitu, mustahil. Karena semutnya menempel di manusia, ya, lalu dia ikut ke Bandung. Nah, otomatis itu tidak mustahil karena semut ikut diberangkatkan, kayak gitu. Nah, begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berisra mi'raj, ya. Ya, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak berangkat. Kalau beliau yang berangkat, mungkin bisa dikatakan mustahil. Tapi beliau diberangkatkan oleh yang maha suci. Sehingga dalam ayat dikatakan subhanalladzi, maha suci Allah. Nah, itu. Maha suci dari semua sifat kekurangan, maha suci dari semua segala sifat yang memang melemahkan Allah, yang mana Allah ini asra, telah memberangkatkan. Ya, jadi Nabi bukan berangkat, tapi Nabi diberangkatkan oleh yang maha suci. Asra, Nabi telah memberangkatkan bi'abdihi, kepada hambanya. Nah, ini untuk menjawab apakah Nabi ini Isra Mi'raj jasadnya saja, apa ruhnya saja, apa jasad dan ruh. Ini dalam Quran sendiri sudah bisa terbantahkan. Allah mengatakan bi'abdihi. Tidak mungkin berkata abdun, abdi. Yang namanya abdi, abdun itu pasti jasad waruh. Ya, jasad waruh. Kalau seandainya Nabi itu diberangkatkan ruhnya saja, berarti dalam ayat tidak akan bahasanya bi'abdihi. Bahasanya paling seperti ini, subhanalladzi asra biruhihi. Ya, biruhihi, yang telah memberangkatkan ruhnya. Tapi kan ini bahasanya abdihi, yang telah memberangkatkan hambanya. Tidak disebut hamba kalau tidak jasad waruh, jasad dan ruh. Oh, Nabi berangkat jasadnya saja. Kalau jasadnya saja berarti bahasanya bukan bi'abdihi, bukan biruhi, tapi bimaitihi, mungkin dengan mayatnya. Ini kan bahasanya bi'abdihi. Bahasanya bi'abdihi, berarti kalau bi'abdihi jasad waruh. Berarti kalau ada yang bertanya, Nabi Isra Mi'raj ini jasadnya saja, jasad dan ruhnya, apa ruhnya saja? Maka jawabannya itu adalah Nabi Isra Mi'raj itu jasad dan ruhnya. Dalam ayat makanya disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, bi'abdihi lailan. Nah, lailan pada malam yang singkat. Kenapa lailan ini malam yang singkat? Karena lailan itu isim nakiro. Kalau kita belajar gramatika bahasa Arab, lailan itu isim nakiro. Kalau isim nakiro itu beda dengan isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat itu ada nanti alif lam, misalkan al-lail, al-lail, itu isim ma'rifat. Berarti kalau lailan nakiro berarti ini malamnya sangat singkat. Berarti malam yang tidak sepenuhnya malam, ya, malam yang tidak sepenuhnya malam. Nah, ini kan ini gak mungkin, ya gak mungkin kalau kita wong yang memberangkatkan Allah Subhanahu wa taala, mana ada yang mustahil, ya? Yang ngeberangkatin kan Allah yang maha suci, yang subhana. Nah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa nanti ke Sidratul Muntaha. Berjumpa dengan Allah, ya berjumpa, cuman tidak berjumpa dengan zatiyahnya Allah, tidak. Sidratul Muntaha itu bukan tempatnya Allah, bukan. Jadi Sidratul Muntaha itu suatu tempat yang mana di tempat itu diputuskanlah hukum datangnya sholat 5 waktu. Nah, ketika Nabi di Sidratul Muntaha, nah ya, lalu Nabi ini apa? Para
para malaikat itu berkata, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, lalu Allah, nah itu Allah. Nah, mohon maaf, ketika Nabi di Sidratul Muntaha, di situ Allah berkata kepada Nabi, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, lalu dijawab oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, lalu semua para sahabat, semua para malaikat, bukan sahabat, mohon maaf, semua para malaikat berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu ya, makanya itu sejarahnya ada tahiyat ya, tahiyat nanti disolatkan ada tahiyat awal, tahiyat akhir. Ucapannya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, seperti itu. Itu sejarah singkat adanya sholat sampai diputuskanlah hukum sholat 5 waktu ya. Seharusnya sholat itu lebih dari 5 waktu. Hanya Nabi, kalau istilah kita, nego lagi sama Allah, nego lagi atas saran daripada Nabi Musa, akhirnya sholat itu diputuskanlah 5 waktu. Nah, sehingga sholat ini benar-benar hukumnya wajib. Wajib 5 waktu. Makanya dalam ini dalam Al-Quran dijelaskan, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ya. Sesungguhnya sholat itu untuk orang-orang yang beriman dan diwajibkan di waktu-waktu. Berarti berwaktu-waktu, ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini kelimanya harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, berarti kita sudah sama saja dengan merusak tiang agama. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, itu sama merusak tiang agama. Kita sholat sama saja sholat, tapi sholatnya tidak pakai ilmunya. Artinya sholatnya asal-asalan, sama saja itu juga sudah merusak tiang agama. Ya. Jadi yang merusak tiang agama itu bukan orang yang tidak sholat saja, tapi orang yang sholat yang tanpa memakai ilmunya, ya, tanpa memakai ilmunya. Karena al-amal bila ilmin fahuwa mardud, amal tanpa ilmu itu ditolak. Ya, makanya sangat penting sekali kita untuk membahas masalah sholat ini, ya. Nah, lalu apa saja yang harus dibahas dalam masalah sholat sehingga sholat kita ini ingin sama sesuai sholatnya Nabi? Nah, kan seperti itu. Sholat yang ingin sesuai sholatnya Nabi, kita harus sholat sesuai ilmu fikih tentunya. Nah, lalu apa yang harus dibahas? Pertama yang harus dibahas adalah syarat wajibnya sholat. Ya, syarat wajibnya sholat. Kemudian yang harus dibahas juga adalah syarat sahnya sholat. Kemudian yang harus dibahas itu rukunnya sholat. Ya, rukunnya sholat. Kemudian kalau ada tambahan lagi nanti kita akan membahas
sunnah sholat. Ya. Nah, terus yang harus dibahas lagi pembatalan sholat. Banyak dalam pembahasan sholat ini ya. Ini akan cukup menarik sekali untuk dibahas dalam pengajian kali ini. Baik, yang pertama itu yang kita bahas adalah syarat sholat, syarat wajibnya sholat dulu. Nah, syarat wajibnya sholat, nanti ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Nah, kita harus mengetahui dulu syarat wajibnya sholat itu seperti apa. Oke, nah, syurutu wujubis sholat, syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama al-Islam, Islam. Berarti kalau syarat wajib sholat itu Islam, pertanyaannya apakah orang selain Islam itu sah sholatnya? Maka jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena syarat wajibnya sholat itu Islam. Ya? Makanya kalau ada orang yang nggak sholat perlu dipertanyakan apakah dia Islam? Nah, oh Islam, bohong. Kenapa bohong? Karena yang namanya Islam harus melaksanakan sholat, ya. Sedangkan syarat wajibnya sholat itu adalah Islam, ya. Islam. Satu Islam. Yang nggak Islam nggak sah sholat. Yang kedua wal aqlu, punya akal, punya akal. Artinya orang yang tidak punya akal ya itu tidak diharuskan sholat, seperti orang gila. Makanya kalau ada orang gila nih ya, ada orang gila itu seperti di jalan-jalan ya, itu dia tidak diwajibkan sholatnya. Lalu di mana nanti perhitungannya di akhirat? Nanti dihitung-hitung ketika saat dia sedang dalam keadaan waras. Apakah dia suka melaksanakan sholatnya? Nah, kalau yang ketika sudah gila itu tidak dikenakan hukum, karena yang namanya gila. Ya, sedangkan sholat itu harus orang yang mempunyai akal. Berarti kalau ada orang yang nggak sholat, apakah kamu gila? Tinggal gitu saja pertanyaannya. Loh, kenapa kamu meledek saya orang gila? Ya kan yang namanya yang tidak sholat itu orang yang tidak berakal. Sedangkan yang namanya orang berakal itu harus melaksanakan sholat. Gitu ya. Makanya yang ketiga, satu Islam, yang kedua berakal, kemudian yang ketiga adalah watamyizu, tamyiz. Tamyiz artinya tamyiz ini pinter. Pinter. Sudah dijelaskan tamyiz ini pinter. Artinya bisa membedakan, oh ini makanan, ini bukan, ini enak, ini enggak, ini cakep, ini kurang cakep, ini indah, ini kurang indah. Ya, biasanya tamyiz ini ditentukan oleh para ulama itu di usia 7 tahun. Ya, berarti kalau ada anak kecil umur 7 tahun udah sholat sah, sholatnya sah. Lalu punya pahala, punya. Apa untuk dia? Oh tidak. Lah kenapa? Kan sholatnya sah. Tapi pahalanya nggak untuk yang sholat. Kenapa? Karena dia belum balik. Sedangkan mendapatkan pahala dan mendapatkan siksa itu untuk orang yang sudah balik. Kalau belum balik belum terkena. Loh kan sah sholatnya. Ya sah. Terus pahalanya dapat. Lah untuk siapa? Untuk orang tuanya. Ya. Untuk ibu bapaknya. Jadi kalau ada anak kecil kita disuruh sholat, ayo sholat, dia laksanakan sholat, ya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah sampai beres, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sholatnya beres, sah sholatnya, sah, mendapat pahala, iya, pahalanya untuk siapa? Bukan untuk si anak, melainkan pahala itu untuk ibu bapak. Nah, itu seperti itu dalam sholat itu ya. Nah, makanya dijelaskan dalam kita mendidik anak, para ulama sudah menjelaskan, Nabi juga sudah menjelaskan. Yu'maru as-sabiyu bis-sholati lis-sab'i. Anak kecil itu diperintah melaksanakan sholat
ketika umur 7 tahun. Nah, jadi kalau ada anak kita sudah umur 7 tahun, perintah sholat. Ayo sholat. Nah, gitu. Ayo sholat, perintah sholat. Tapi kalau dia gak mau sholat, ya jangan dipukul, perintah aja. Nah, kalau dia mau sholat, syukur. Kalau tidak, ya gak apa-apa. Yang jelas sebagai orang tua perintah dulu aja. Ketika anaknya umur 7 tahun, ayo sholat. Dia gak mau sholat, ya gak apa-apa. Baru 7 tahun, jangan dipukul, jangan dipaksa. Yang penting kewajiban kita sebagai orang tua sudah gugur memerintah dia. Hanya saja dilanjutkan wa yudrabu ala tarkiha li ashrin. Ketika si anak itu berumur 10 tahun, maka mau tidak mau si orang tua itu wa yudrabu ala tarkiha li ashrin, pukul dia. Pukul, capret saja. Kalau anak kita tidak mau melaksanakan sholat, si anak sudah berusia 10 tahun. Cuman mukulnya jangan mukul-mukul sampai meninggalkan bekas juga. Ya mukul-mukul sekiranya aja yang bisa membuat si anak ini jerah ya. Dipukul, dicepret misalkan sedikit, pret. Kalau kamu gak sholat, dicepret, pret. Nah, ketika si anak berusia umur 10 tahun. Ya, itu perkataan para ulama. Lalu perkataan Nabi ada mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini perkataan Nabi. Jadi perintah tadi itu memang diperintahkan oleh Nabi. Muru, kata Nabi, auladakum bisolah. Perintahlah anak-anak kalian melaksanakan sholat, kata Nabi. Kapan diperintahkan ya Rasulullah? Wahum abana'us sab'i sinin. Nah, ketika mereka itu berusia 7 tahun. Perintah sholat anak-anak kita ketika berusia 7 tahun. Wadribuhum, kata Nabi, wadribuhum alaiha wahum abana'u ashrin. Dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat. Nah, usia mereka itu di usia 10 tahun ya. Cuman pukulnya jangan pukul-pukul yang meninggalkan bekas. Pukul yang kita kira-kira aja. Pukulan kasih sayang. Bahwasanya kita sayang kepada anak kita. Kita tidak mau anak kita ini terjerumus nantinya ke dalam dosa. Kita pukul sekiranya sampai dia membuat jerah, bahwasanya sholat ini benar-benar diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu perintah. Nah, seperti. Jadi kembali lagi ke yang tadi, syarat wajibnya sholat itu satu Islam, yang kedua punya akal, dan yang ketiga tamyiz. Ya, tamyiz artinya tamyiz itu pintar. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalami an salasatin. Diangkat kolam, artinya malaikat itu menulis amal manusia itu an salasat, tidak menulis. Diangkat itu tidak menulis. Kalau yang namanya diangkat itu tidak menulis berarti. Kalau tidak diangkat berarti oleh malaikat ditulis. Nah, malaikat ini tidak menulis amalnya seseorang itu an salasatin, dari 3 orang. Mana? Berarti yang 3 orang ini kalau tidak meninggalkan sholat, dia tidak berdosa. Mana? Anin naimi, yang pertama itu dari orang yang tidur, hatta yastayqodo, sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang yang tidur, misalkan kita tidur malam ya, bangun-bangun itu misalkan jam 7 pagi atau jam 8 pagi misalnya ya, karena sudah kerja lembur semalaman, tiba-tiba kita tidur, bangun-bangun jam 7 malam atau jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Itu asalkan jangan, istilahnya itu jangan lilir kalau bahasa kita. Jangan kita bangun dulu sekejap, jangan. Yang benar-benar kita lupa, tidur pol, lupa segalanya. Tiba-tiba kita bangun, waduh, udah jam 7 nih. Waduh, udah jam 8 nih. Nah, itu gimana hukumnya?
dia akan meninggalkan sholat. Padahal dia sudah balik, malah udah usia 40 tahun lagi misalkan. Nah, apakah dia berdosa? Oh tidak. Nah, kenapa tidak? Karena dia tertidur, dia lupa, dia tidak ingat karena dia sedang tertidur. Asalkan tidurnya jangan tidur yang lilir, tidur yang terbangun dulu sedikit. Oh, baru jam segini tidur dulu, tidur lagi. Pas bangun, oh baru jam segini tidur lagi, pas bangun tiba-tiba jam 8. Nah, itu yang berdosa itu. Yang berdosa. Ya, yang berdosa. Kalau seandainya tidak seperti itu, yang benar-benar tidurnya pol, itu dia tidak berdosa. Itu dia tidak berdosa. Sampai dia bangun. Ada pertanyaan ini katanya. Pertanyaan apa? Nah, kalau kita sedang Jumatan lalu ketiduran, apakah Jumatannya batal? Ya, jawabannya tergantung tidurnya. Kalau tidurnya sambil Jumatan, tidurnya sampai nangkarak itu, sampai ini, itu ya batal. Ya kalau tidurnya itu sambil duduk, yang menetapkan tempat duduknya ke dalam bokongnya itu ke tempat duduk, itu tidak batal. Ya, tidurnya seseorang yang menempatkan bokongnya ke tempat duduk itu tidak batal wudunya. Kalau tidak batal wudunya berarti tidak batal Jumatan. Yang kalau batal itu nanti kalau Jumatan khotib sedang khutbah itu si jamaah malah ngobrol. Nah, itu batal kalau ngobrol. Makanya dalam Simuroki itu ketika berdiri kan gimana? Ayuhan nas ittaqullah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kan gitu. Idza soida khatibu ala mimbar. Nah, itu idza soida khatibu ala mimbar, ketika si khatib itu menaiki mimbar, fala yatakallaman ahadukum faqad lagho, janganlah kalian itu berbicara. Karena kalau berbicara faqad lagho, sesungguhnya Anda itu telah guyon, telah meremehkan kepada Jumat kalau khatib sedang berbicara. Nah, waman lago fala jum'atalah. Kalau dia memang berbicara ketika khatib sedang khutbah, ya fala jum'atalah, ya udah gak usah Jumatan aja. Ngapain berjumatan? Ya Allah, Jumatannya juga tidak sah. Nah, kan gitu. Jumatannya juga tidak sah. Nah, jadi pertanyaan tadi, kalau tidur apakah batal Jumatannya? Tidak membatalkan Jumatan selama wudunya juga tidak batal. Yang membatalkan Jumatan itu kalau khatib sedang khutbah dia berbicara. Begitu. Kalau tidurnya sambil menyender ke tembok, selama tempat duduknya memang masih tetap menempat, ini nggak batal. Selama ini bokong ini masih menempel ke tempat duduknya. Nah, kalau mengangkat seperti ini, mengangkat kayak gini, nah itu udah batal. Atau tidurnya sambil misalkan nangkara itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Nah, sambil terlentang, dia tidurnya sambil terlentang atau sambil minggir gini, atau sambil tengkurap misalkan, nah itu ya batal. Kalau dia sambil gini, asalkan tempat duduknya menetap, ininya tidak ngangkat, ya enggak. Cuman ya lebih baik kita hindari aja. Hindari, karena kalau sedang Jumatan tidur yaitu sama dengan apa bedanya kita berperang tapi kabur. Nah, itu kata ulama. Jadi kalau Jumatan sebisa mungkin jangan tidur, ya. Jangan tidur. Ketika khatib khutbah, kita dengarkan, kita diam, jangan ngobrol, jangan berbicara, jangan memarahi orang yang sedang ngobrol. Itu sama aja batal. Misalkan kita memarahi orang ngobrol, diam kamu, ini khatib sedang khutbah, nanti batal ya. Yang ngomong sama aja batal.
Kayak gitu ya. Yang ngomong sama aja batal. Ya, seperti itu. Semoga bisa menjawab. Nah, ya. Kemudian dilanjutkan dalam pembahasan sholat. Ya. Tadi syarat wajibnya sholat. Dilanjutkan kita membahas syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? Yang pertama syaratnya sholat itu tuharatul badani minal hadatsain. Harus suci badannya dari 2 hadas. Artinya 2 hadas itu kan ada 2. 1 hadas kecil, 2 hadas besar. Nah, apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan kita untuk melaksanakan wudhu. Itu hadas kecil. Berarti kalau kita tidak punya wudhu, kita sedang dalam keadaan hadas. Cuman hadasnya hadas kecil. Nah, lalu hadas besar adalah hadas yang mewajibkan kita kepada mandi besar. Kalau kita sedang dalam keadaan junub, berarti kita sedang dalam posisi hadas. Hadasnya hadas besar, sehingga mewajibkan kita untuk mandi besar. Nah, sedangkan syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya dia pertama harus punya wudhu, yang kedua dia juga harus tidak punya junub, ya, tidak sedang dalam keadaan junub, mau itu junub setelah jima atau dia mungkin sedang dalam keadaan haid misalkan. Nah, seperti itu dinyatakan sholatnya tidak sah kalau dia tidak wudhu dan dia tidak sedang dalam keadaan junub dan dia belum melaksanakan mandi besar. Itu. 1, syarat sahnya sholat itu harus tidak mempunyai hadas kecil dan hadas besar. Oke. Kemudian syarat sah sholat selanjutnya itu yang harus kita ketahui. Ini dijelaskan, ini perkara yang sepele, kelihatannya perkara yang kecil, tapi banyak orang yang tidak tahu, sehingga nanti sembrono dalam sholatnya, ya. Nah, oke, lanjut. Yang kedua, syarat sahnya sholat itu wa taharatul badani was thawbi wal makani minal khabas, adalah harus suci badannya, wa thawbi bajunya, wal makani tempat sholatnya, minal khabasi dari najis, ya. Harus bersih dari najis, maupun itu badan, baju, tempat sujud ya, sajadah misalkan, dari najis. Apa itu najis? Najis itu kalau menurut bahasa najis itu kalau menurut bahasa adalah setiap perkara yang menjijikan itu najis. Jadi setiap perkara yang menjijikan itu najis, tapi itu menurut bahasa. Ya, menurut bahasa najis itu yang menjijikan najis. Tapi najis menurut istilah bukan seperti itu. Karena najis yang dimaksud bukan najis menurut bahasa, tapi najis menurut istilah. Lalu apa najis menurut istilah? Najis menurut istilah adalah tiap-tiap perkara yang menyebabkan tidak sahnya sholat, ya. Perkara yang menyebabkan tidak sahnya sholat. Jadi kalau kita tertempel oleh perkara itu, maka bisa dikatakan sholat kita tidak sah karena ada najisnya. Umpamanya misalkan baju kita ini terkena kotoran burung, lalu kita sholat, ya. Nah, maka sholatnya tidak sah. Oh, kenapa gak sah? Ya namanya bajunya ada kotoran burung, sedangkan kotoran burung itu najis, ya, najis. Dan najis ini tidak bisa mensahkan kepada sholat. Sedangkan syarat sahnya sholat harus suci badan, baju, dan tempatnya dari najis. Memang ada dauhan Rasulullah, dauhan Rasulullah bahwasanya
sholat itu harus bersih badan, baju dan tempatnya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahur. Allah, kata Nabi, tidak akan menerima sholatnya, tidak akan menerima sholat tanpa suci, ya, tanpa suci. Artinya kalau ada najis, ya tidak akan diterima sholatnya. Otomatis sholatnya tidak sah. Seperti itu, sholatnya tidak sah. Ini sangat bahaya. Makanya kalau nyuci itu kita harus yang apik, yang benar. Takut bajunya ada najis, ya, yang benar. Nah, lalu nyuci tempat ininya apa? Tempat sholatnya juga harus benar, ya. Lalu lihat di badan kita, takutnya habis main dari luar ada kotor-kotor yang memang kotor itu najis. Nah, kita harus bersihkan dulu. Udah dibersihkan semuanya, yakin bersih semuanya, laksanakanlah wudhu. Tata cara wudhunya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan. Lalu sesudah beres wudhunya, berangkatlah ke masjid bagi laki-laki. Kalau perempuan, sholat saja di rumah, laksanakan sholat. Bagaimana tata cara sholatnya? Sedang kita bahas pada malam kali ini, ya. Baru kita membahas syarat sahnya sholat. Kemudian yang kedua, satrul aurat. Satrul aurah, menutup aurat. Nah, menutup aurat wajib bagi laki-laki dan perempuan. Jika mau sholat, dia harus menutup auratnya. Nah, batas aurat laki-laki itu dari udel sampai lutut, ya, udel sampai lutut. Berarti kalau ada laki-laki yang sarungnya dikesinikan tapi dia nggak pakai baju, bisa kan, ya, tapi sarungnya bisa menutup pusarnya dan lututnya, kalau dikatakan apakah sholatnya sah? Sah. Ya, cuman adabnya dari mana gitu doang, ya. Kalau kita ingin bertemu dengan pejabat, presiden, gubernur, bupati, lurah, camat, RT, RW, pakaiannya bagus, pakaiannya wangi. Ini pesolat kita ingin mendekat-dekatkan diri kepada Allah, tapi pakaian kita seadanya. Sah sholatnya? Sah. Tapi adabnya dari mana? Sedangkan al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu, ya. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Aurat laki-laki batasnya itu dari pusar sampai lutut. Ini aurat laki-laki. Lalu aurat perempuan, apa batasnya aurat perempuan? Aurat perempuan itu seluruh badannya, ya, seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oke, ini yang paling harus dijelaskan. Ini aurat perempuan. Kalau laki-laki sebenarnya simpel, ya. Laki-laki ini simpel. Kalau perempuan itu ini seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya kalau beli mukena, ya, mukena itu harus mukena yang memang benar-benar layak untuk dipakai, yang bisa menutup aurat Anda sebagai perempuan. Nah, nih mukena itu si ininya awas, kebanyakan itu rambutnya kelihatan nih, perempuan rambutnya kelihatan. Itu kalau rambutnya kelihatan gak sah sholatnya, aurat itu, ya. Nah, gimana solusinya? Nah, pakai ciput aja, ya, atau apa namanya kalau di sini ciput, ya, ciput, pakai ciput, terus nanti pakai mukena, ya. Nah, si ininya apa, bawahnya itu ke atas dagu sedikit sampai sini, perempuan, jangan di sini, ya. Kalau di sini ini termasuk aurat ini, karena ini bukan wajah, ini udah badan, badan perempuan. Nah, sampai sini ini, sampai sini, pas garis ini aja nih, pas garis dagu nih. Nah, si mukena ini harus pas garis dagu sini, ya. Mukena pas garis dagu, awas rambut. Nah, misalkan tertutup rambutnya gak kelihatan, tapi keluar nembus mukena, kan ada kayak gitu, ya. Karena si mukenanya itu tipis, ya, tipis si mukenanya. Nah, kalau mukenanya tipis itu rambutnya keluar apa gimana? Apa sah sholatnya? Sama aja gak sah. Itu rambut keluar kelihatan.
Makanya kata saya solusinya bisa pakai ciput. Kalau perempuan itu pakai ciput aja ya, biar nanti menjaga pertama rambut keluar dari depan dan rambut itu keluar di sini ya, agak kelihatan karena si mukenanya tipis. Hanya beri mukena itulah yang agak tebelan dikit, jangan yang tipis-tipis. Intinya takutnya rambutnya keluar gitu ya. Nah itu seluruh badan ke sini, kemudian tangan ya, tangan, awas tangan itu ini punggung ya, punggungnya sampai mana? Ini sampai sini nih, sampai sini, sampai sini nih, perempuan ini oratnya nih, nah, ya, sampai sini, ini harus tertutup ya, harus tertutup sampai sini, ya, harus tertutup sampai sini. Awas kalau ada mukenanya yang dua rok sama baju, kan mukena itu ada yang kayak gitu. Apa takbiratul ihram, Allah, ini terbuka ini, ya ini kelihatan. Ya yang kalau kelihatan ya batal, auratnya kebuka. Hah? Kalau kebuka ini batal, ini kelihatan. Ya. Jadi gimana solusinya? Ya kalau tipe mukenanya seperti itu nggak ada lagi, ya minimal angkat si tangannya itu ya sedikit aja segini, Allah. Nah, emang gak apa-apa angkat tangan sedikit, ya gak apa-apa, angkat tangan itu sebenarnya sunnah. Sedangkan kalau kebuka aurat itu membatalkan sholat. Ya lebih baik kita meninggalkan sunnah daripada kita harus membatalkan sholat. Wong sudah terlanjur baju kita seperti itu gak ada lagi. Nah makanya tangannya ya sedikit aja. Kalau perempuan nih, Allahu Akbar sedikit aja gitu. Ya kalau dibuka gini, Allah, ini takutnya kebuka, ya. Ini di bawah kelihatan, Allah, kita yang kelihatan. Walaupun gak ada yang lihat, tetap itu aurat. Tetap dinyatakan sholatnya itu tidak sah. Seperti itu. Ini ada pertanyaan. Nah, gimana hukumnya sholat di rumah orang yang bukan muslim? Ya, apa hukumnya orang yang sholat di rumah yang bukan muslim? Berarti pertanyaannya apakah sah tidak sah? Ya kalau jangankan di rumah orang yang bukan muslim, Anda sholat di gereja aja sah. Ya, loh kok sah? Ya semuanya punya Allah. Semua bumi ini itu milik Allah. Cari satu tempat saja di bumi ini, di dunia ini yang bukan punya Allah. Semuanya punya Allah. Yang penting si tempatnya nggak ada najis, ya tempatnya suci, nggak ada najis, suci badan kita, suci baju kita, suci tempat sujud kita dari najis. Walaupun kamu sholatnya di gereja sah. Jangankan sholat di rumah orang non muslim, di rumah di gereja juga sah. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah seperti itu ya, bisa menjawab. Kembali lagi kepada aurat perempuan tadi, awas bawah ya, kemudian kaki pas lagi sujud, si telapak kaki lagi sujud ini terbuka ininya, telapak kaki, Allahu Akbar lagi sujud ini kebuka. Kalau kebuka ini aurat, ini telapak kaki perempuan itu gak sah sholatnya, harus tertutup. Gimana Ustadz, kan mukena saya pendek? Ya solusinya kalau mukenanya pendek pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki ya, pakai kaos kaki. Kalau pakai kaos kaki mukenanya pendek aman. Jangan sampai si telapak kaki kita ini terlihat ya. Walaupun tidak ada yang melihat itu disebut terlihat. Nah, tetap disebut aurat, sholatnya perempuan tidak sah. Nah, jadi aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kalau punggung tangan itu sampai garis ini ya, sampai garis ini. Kalau ini jari ke sini, ini tidak dinyatakan aurat. Sini aja sampai sini ya. Jadi kalau ada perempuan yang sholat tangannya segini, misalkan ininya kelihatan, ini gak sah sholatnya. Gak sah, soalnya ini termasuk aurat perempuan ya. Nah gak bisa, harus ini tertutup, harus tertutup. Cari mukena yang bisa ininya tertutup. Kalau ininya gak bisa tertutup, bisa pakai apa ya, sarung tangan misalkan. Boleh pakai sarung tangan ya, boleh pakai sarung tangan, gak jadi masalah. Nah seperti itu. Oke, dilanjutkan. Yang kedua tadi menutup aurat ya. Menutup aurat ini adalah termasuk dari syarat sahnya sholat. Kemudian
Oke. Kemudian itu ma'rifatu dukhulil waqt, mengetahui masuknya waktu. Nah, ini udah tahu ini waktu duhur, waktu asar, apa waktu maghrib. Ini harus benar-benar kita tahu dulu. Jangan main asal sholat. Ini duhur apa asar? Sholat asar aja lah. Gak tahu asar, gak tahu duhur. Kayaknya asar deh. Nah, kalau kira-kira kayak gitu ini nggak bisa. Harus kita benar-benar yakin ini di waktu asar, biar kita nanti sholat asar. Yakin ini di waktu maghrib, biar kita sholat maghrib. Nah, kalau sekarang itu ya udah canggih lah ya. Semuanya kan ada masjid udah di mana-mana. Apalagi sekarang udah canggih, ada aplikasinya. Pengetahuan waktu sholat itu udah gampang dicari. Cuman kalau takutnya itu, kalau seandainya kita tersesat, misalkan naudzubillah di suatu hutan, misalkan gitu ya. Ini udah waktu duhur, apa waktu asar ya. Nah, kalau di situ wajib al-ijtihadu, dia wajib berijtihad. Berijtihad, dia berpikir gimana caranya. Biasanya itu kalau menentukan duhur dan asar itu ditentukan dari kita kalau menempelkan tongkat. Nah, menempelkan tongkat ya. Tongkatnya ditempelkan. Nah, nanti kita lihat dari bayang-bayangnya. Dari bayang-bayangnya ya, dari bayang-bayangnya. Nanti kalau bayang-bayangnya itu masih jelas antara si tongkat dan bayang-bayang itu sejajar, itu biasanya masih di waktu duhur. Nah, kalau si bayang-bayangnya nanti udah ada agak mengembang, beda dengan ukuran tongkat itu, nah itu sudah masuk waktu asar. Biasanya seperti itu cara menentukannya. Ini takutnya kita ada di daerah yang misalkan HP kita mati, kita di daerah yang terpencil, ini kita mau sholat gak tahu duhur dan asarnya, bisa kita tancapkan tongkat, kita lihat dari bayang-bayang tongkat itu. Kalau masih sama dengan aslinya, tongkat aslinya itu masih di waktu duhur. Kalau sudah melebar bayangannya, itu sudah kita masuk waktu asar. Nah, seperti itu ya. Kemudian syarat sahnya sholat itu harus istiqbalul kiblah. Dia harus menghadap kiblat. Ya, berarti kalau tidak menghadap kiblat dia tidak sah. Nah, kiblat itu menghadap ke barat. Ke barat, ya. Barat itu di sana semuanya bertujuan kepada Ka'bah. Ka'bah. Nah, menghadap ke barat. Makanya sunnah di niat sholat itu memakai mustaqbilal kiblah atau mustaqbilal Ka'bah. Nah, gimana kalau tidak pakai mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblat sholatnya? Ya sah, karena itu hukumnya sunnah mengucapkan mustaqbilal Ka'bah seperti itu. Sebenarnya sholat kayak gini juga sah. Usolli farodho duhri, sholli farodho duhri, Allah, itu udah sah segitu, ya, udah sah segitu juga. Cuman kalau mau mendapat pahala sunnahnya, lengkapi semuanya. Usolli farodho duhri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah atau mustaqbilal kiblati, adaan kalau ada, makmuman kalau makmun, imaman kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Niat saya sholat duhur dalam hati 4 rakaat, dalam hati berkata niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Fardunya udah dari awal, niat saya sholat fardu duhur ya. Jangan gini, niat saya sholat fardu duhur nanti fardu lagi, fardu lillahi ta'ala, kan udah fardunya di awal. Nah, ini niat saya sholat fardu duhur, kecuali kalau mau fardunya di akhir, niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala, baru seperti itu. Kalau fardunya di awal, usolli niat saya sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, udah segitu udah mencukupi ya. Itu yang afdolnya, justru sunnahnya dibacakan gitu. Nah, kapan waktu sholat? Ada pertanyaan, kapan waktu sholat yang dilarang untuk melaksanakan sholat? Ada beberapa waktu memang yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Satu itu adalah ya ba'da subuh ya. Ba'da subuh itu waktu yang dilarang melaksanakan sholat ya. Makanya nggak ada sholat ba'da subuh ya, yang ada sholat qabla subuh aja. Kemudian
sholat ini ba'da subuh ini dihitung dari sesudah sholat subuh sampai masuknya waktu isyraq. Nanti isyraq itu biasanya isyraq itu sudah jam 7 ya, biasanya jam setengah 7 atau jam 7 ini sudah waktu isyraq, tergantung dari nanti cuaca ya, tergantung dari kan berbeda-beda waktu itu, biasanya setengah 7 jam 7 ini sudah waktu isyraq. Nah berarti sholat kurang dari segitu itu haram ya, haram. Kemudian yang diharamkan lagi itu sholat ketika matahari itu di atas, pas di atas, istiwa selara di atas. Jadi kita kalau lihat mataharinya pas di atas kepala kita ini. Nah ini tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Nah, nanti kalau mataharinya sudah tergelincir, nah kan ini di atas, nanti matahari itu sedikit agak tergelincir ke sini. Nah di situ sudah diperbolehkan melaksanakan sholat ya. Lalu sholat juga yang tidak diperbolehkan itu ba'da asar ya, ba'da asar. Kita sudah melaksanakan sholat asar, lalu sholat lagi itu nggak ada ya, nggak ada. Makanya nggak ada sholat ba'da asar, kecuali kalau sholat qodho asar itu ya masih boleh. Nah qodho subuh juga masih boleh ya. Kalau kita misalkan sudah sholat subuh, nanti mau sholat qodho subuh karena ada qodho yang kelewatan, ya boleh itu, boleh. Kalau asar juga udah sholat asar, tapi sholat asar ada yang kelewat, misalkan mau qodho, ya boleh kita qodho. Tapi yang jelas selain qodho tidak diperbolehkan. Nah itu ya, dalam melaksanakan sholat. Nah, oke, seperti itu waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau sholat itu ada qobla subuh, nggak ada ba'da subuh. Ada qobla duhur, ada ba'da duhur. Ada qobla asar, ada ba'da asar. Ada qobla maghrib, ada ba'da maghrib. Ada qobla isya, ada ba'da isya. Nah, ada qobla asar, nggak ada ba'da asar. Nah, itu ya dalam memahami waktu-waktu sholat nanti. Nanti yang jarang tahu itu sholat ketika matahari pas ada di atas kepala itu tidak diperbolehkan. Nanti kalau matahari sudah tergelincir sedikit, nah itu baru biasanya ada Allahu Akbar sudah waktunya ada. Kalau masih pas di atas ini diharamkan melaksanakan sholat ya. Maka malah sebaiknya kita sebelum melaksanakan sholat duhur itu dianjurkan oleh Rasul kan tidur dulu, namanya tidur qailulah. Qailulah itu tidur sebentar, persiapan sebelum kita melaksanakan sholat duhur nantinya. Biar apa? Biar nanti dianjurkan sama Rasulullah itu nanti malam hari bangun biar kuat. Jadi tidur qailulah itu bisa menolong kita ketika nanti mau bangun malam melaksanakan sholat malam. Seperti seperti sahur yang bisa menolong kita saat berpuasa. Nah itu. Jadi yang 4 itu menghadap kiblat. Udah, jadi syarat sholat itu pertama tidak terbebas dari 2 hadas, hadas kecil, hadas besar, suci badannya, suci bajunya, suci tempatnya dari najis, kemudian menutup auratnya, aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian mengetahui masuknya waktu, ini duhur apa asar apa maghrib, sudah tahu waktunya, yakin, secara yakin ini sudah masuk waktunya, baru boleh melaksanakan sholatnya. Yang keempat itu menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Jadi kalau sudah memenuhi syarat sah tadi, dinyatakan sholat Anda sah. Itu. Kemudian dilanjutkan lagi ya, kalau mau ada yang bertanya diselang-selang aja, silakan, boleh sambil kita melanjutkan pembahasan. Dilanjutkan kepada rukun sholat ya, rukun sholat, arkanus sholat, rukunnya sholat. Nah, rukunnya sholat itu apa saja? Rukun sholat ini intinya fardunya sholat.
Cuman di bahasanya dalam sholat itu rukun. Kalau dalam wudhu bahasanya fardu. Makanya dalam wudhu bahasanya furudul wudhu. Kalau dalam sholat bahasanya arkanus sholat. Kenapa? Seperti yang tadi dijelaskan pada sore, kalau rukun ini satu kesatuan yang harus dilaksanakan pada hari itu juga, tidak boleh dipisah-pisah. Kalau Anda takbiratul ihramnya di masjid A, tidak boleh Anda melakukan salam di masjid B, ya. Harus di situ takbiratul ihramnya di masjid A, sampai salam harus di masjid A. Itu rukun. Kalau fardu, Anda wudunya misalkan baru sampai tangan di rumah, baru sampai membasuh tangan, tiba-tiba keran di rumah mati, Anda lari ke masjid, di masjid tidak perlu wudhu dari awal, tinggal dilanjutkan saja. Nah itu fardu masih boleh dipisah-pisah. Nah karena dalam sholat bahasanya rukun, arkanus sholat, berarti ini harus semuanya dilaksanakan dan tidak boleh dipisah-pisah. Apa rukunnya sholat? Yang pertama sama niat, ya. Innamal a'malu binniyat, pasti niat ini pasti selalu ada. Niatnya gimana? Ya kalau sholat subuh usolli fardhu subhi. Dalam hati niat saya sholat fardu subuh. Kalau duhur usolli fardhu zuhri. Niat saya sholat fardu duhur. Kalau asar usolli fardhu asri. Niat saya sholat fardu asar. Ya, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya itu niatnya sholat. Cuman nanti dalam niat wa yustaratu. Kita bawa dulu kitabnya. Wa yustaratu muqaranatuha li ayyi juz'in min ajza'i takbiratil ihram. Disyaratkan barengnya niat pada juz dari juz takbiratul ihram. Jadi seperti ini niat ketika sholat itu. Jadi ketika kita dari awal bunyi dia sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal ka'bah adaan lillahi ta'ala atau ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Nah, pas Allah itu hati langsung berkata, niat saya sholat fardu subuh. Bareng Allah, langsung niat saya sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allah pas ta'ala Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, ya. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Sini simpannya di mana? Di bawah dada, di atas pusar. Sekali lagi di bawah dada, di atas pusar. Pas di sini cukup. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Ya, si takbiratul ihram ini, ya. Si takbiratul ihram ini harus benar-benar benar. Makanya pas takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Jangan gini, Allah, hilang suaranya. Tiba-tiba bar. Nah, itu gak sah takbiratul ihramnya itu. Ya. Jadi si lafadznya itu tidak boleh terpisah. Ya, tidak boleh terpisah, harus menyambung. Allahu Akbar. Nah, lohnya ini tidak boleh 14 harkat. Harus maksimal itu 14 harkat. Tidak boleh lebih. Tapi jangan sampai 14 harkat. 14 harkat itu 14 detik. Jadi maksimal ini maksimal 14 detik ini. Maksimal itu. Walaupun maksimal tapi jangan sampai segitu. Ya, kalau bisa lebih pendek. Allahu Akbar. Nah, harus gitu. Jangan Allah hilang suaranya. Bar. Nah, kalau seperti itu gak sah itu takbiratul ihramnya, ya. Bareng Allah, hati berkata, niat saya sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat dalam hati karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bar, jangan bar, jangan itu. Bar. Nah, kayak gitu ya. Itu caranya niat. Jadi niatnya itu ketika niat sholat itu ketika takbiratul ihram. Jadi sebenarnya sholat itu seperti umroh, seperti haji. Sholat itu
Soalnya kan haji ada ihram, haji atau umroh kan ada ihram, ada tahallul, ya. Nah, sama sholat juga ada ihram, ada tahallul. Nah, ihramnya sholat itu takbiratul ihram. Jadi ketika kita sedang takbiratul ihram berarti itu kita sedang dalam keadaan ihram. Artinya ketika kita sudah takbiratul ihram itu kita diharamkan apa-apa saja yang diharamkan dalam sholat. 1, diharamkan makan. 2, diharamkan banyak bergerak. 3, diharamkan berbicara. Nah, itu keharaman yang sholat. Kita kan sedang dalam keadaan ihram, cuman ihram sholat, ya. Nah, nanti tahallulnya kapan? Tahallulnya pas salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau umroh nanti tahallulnya itu cukur rambut. Nah, kalau umroh, ya. Nah, kalau sholat salam. Nah, gitu. Jadi sholat itu sama, ada ihram, ada tahallul. Nah, ihramnya kapan? Pas takbiratul ihram. Ini kita sedang dalam keadaan ihram. Jadi ketika sudah takbiratul ihram, awas, kita ini sedang dalam keadaan ihram. Makanya hati-hati sholat itu. Jangan gerak-gerak, ini digini-gini, ya. Lihat kanan, lihat kiri, enggak ini, matanya gini-gini. Ah, itu bahaya, awas. Tidak, karena kita sedang dalam keadaan ihram sholat. Nah, nanti boleh berbicara lagi. Nah, setelah kita tahallul, yaitu setelah kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu baru kita sudah tahallul, sudah beres. Berarti kita boleh lagi berbicara, boleh lagi makan, ya, dan boleh melaksanakan aktivitas yang seperti biasanya karena kita sudah tahallul. Begitulah kalau kita diibaratkan antara sholat dan umroh dan haji. Cuman bedanya kalau nanti umroh haji itu kan kita bisa berbicara, ya. Kalau sholat kan nggak bisa. Itu cuman bedanya sama sholat sama haji itu, sama umroh, ya. Kalau umroh masih bisa berbicara, kita tawaf. Ya kalau sebenarnya ngobrol masih ngobrol, ya nggak apa-apa. Yang penting kita melaksanakan tawafnya yang benar. Maupun ngobrol nggak jadi masalah, nggak batal. Tawafnya nggak batal. Karena berbicara itu nggak membatalkan tawaf, nggak membatalkan umroh, nggak membatalkan haji. Kalau sholat berbicara ya batal sholatnya. Karena keharaman sholat itu salah satunya berbicara. Berbicara. Nah itu ya. Nah, oke, lanjutkan. Kemudian rukunnya sholat. Nah, kita paling bahas sedikit aja ya. Paling kita dilanjutkan pada besok. Kita bahas sedikit lagi. Ini nanggung. Yang kedua itu harus al-qiyamu fil faraidi lil qadir. Harus sholat itu berdiri. Nah, berdiri itu dalam sholat fardu bagi orang yang puasa yang kuat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat fardu itu kita harus berdiri, ya. Kalau nggak berdiri nggak sah sholatnya kalau kita sehat. Kalau kita nggak sehat, nggak berdiri juga nggak masalah. Duduk boleh, nggak kuat duduk sambil tidur boleh, nggak kuat tidur sambil miringkan badan juga boleh, nggak kuat memiringkan badan sambil isyarah dengan mata juga ya boleh, yang penting melaksanakan sholat, ya. Cuman kalau yang sehat itu wajib sambil berdiri kalau di sholat fardu, ya. Kalau di sholat sunnah berarti ya sebenarnya kalau di sholat sunnah mau duduk juga gak jadi masalah, mau sehat mau gak sehat. Cuman kalau orang sehat sholat sunnah sambil duduk ya ngapain, apa-apaan gitu. Walaupun boleh ya apa-apaan, ngapain gitu. Seperti misalkan Anda ini dalam kondisi sehat, sholat tarawih, mau sambil duduk aja, sah gak ya? Sah, sunnah namanya juga. Cuman ya ngapain, nggak afdol, nggak utama. Nah, itu tetap aja harus berdiri walaupun sah. Ya, awas kalau dikasih tahu gini, jangan diamalkan. Kamu sholat tarawih sambil duduk, ya jangan, sambil berdiri aja. Kalau sambil duduk kamu nandain kamu lemah, nah, gitu ya. Nah, jadi kita harus sholat fardu ini sambil berdiri, tapi dengan catatan berdirinya ini bagi orang yang mampu, bagi orang yang sehat, bagi orang yang kuat. Nah, gitu ya.
Kemudian, nah rukun sholatnya lagi takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Nah takbiratul ihram ini termasuk rukun sholat, disebut rukun qauli, rukun ucapan, ya. Allahu Akbar. Nggak cuman caranya bisautin yasma'uhu, dengan suara yang harus terdengar, ya. Jadi takbiratul ihram itu jangan sampai tidak terdengar oleh telinga sendiri. Minimal kita harus terdengar oleh telinga sendiri. Allahu Akbar. Semua huruf takbiratul ihram itu harus terdengar oleh telinga sendiri. Semua hurufnya. Jangan sampai ada satu huruf yang tidak terdengar oleh telinga sendiri. Semua hurufnya harus terdengar. Dari mulai Allah, alif lamnya, haknya, hamzahnya, kafnya, baknya, roknya, ini harus semuanya terdengar oleh telinga. Cuma jangan keras-keras amat juga. Kalau keras-keras amat juga bisa mengganggu orang lain, kecuali dia posisinya sebagai imam. Ya, kalau sama-sama makmum ya minimal terdengar sama telinga sendiri aja. Ya, mau gini juga Allah. Ya asal terdengar sama telinga sendiri gak jadi masalah. Semua hurufnya terdengar oleh telinga sendiri gak jadi masalah. Karena syaratnya takbiratul ihram itu harus bisautin yasma'u, harus terdengar, ya, dengan suara yang terdengar oleh dirinya sendiri. Nah, gitu. Itu ya, itu takbiratul ihram. Nah, gitu. Kemudian dalam sholat itu rukunnya adalah qiraatul fatihah wal basmalah, membaca fatihah dan basmalah. Kalau dalam madhab Syafi'i, membaca fatihah itu, basmalah itu termasuk ayat yang pertama, ya. Nah, ayat yang pertama kita harus baca basmalah. Basmalahnya harus dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu baca Fatihah. Bagaimana baca Fatihahnya? Baca Fatihahnya walaupun kita nggak bisa fasih, minimal tasdid yang ada di Fatihah itu harus kita jaga. Si tasdidnya itu harus kita terdengar oleh telinga sendiri. Mana tasdidnya? Seperti Bismillah, Milla, itu kan ada tasdid, itu harus terdengar oleh telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, itu ada tasdid. Rahmanirrahim, nah, harus terdengar itu tasdidnya. Alhamdulillah, nah lillah, ini ada tasdid nih, harus terdengarin oleh telinga sendiri. Lillahi Rabbil, ada tasdid lagi. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Ra, nah, ada tasdid lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, Nir, ada tasdid lagi, harus diraksa. Rahim, Maliki Yaumiddin, Middin, ada tasdid lagi, ini harus dijaga, harus terdengar oleh telinga sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ada tasdid, wa iyyaka ada tasdid lagi. Nah, itu harus terdengar oleh telinga. Ihdinas sirata, ihdinas nas itu ada tasdid lagi, harus terdengar. Siratal mustaqim, siratal ladzi, siratal tal, ada tasdid lagi, harus terjaga, terdengar. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad, itu ada tasdid lagi, harus terjaga. Waladdallin, ada tasdid lagi, itu harus terjaga. Minimal seperti itu dalam baca Fatihah. Tasdidnya minimal harus terdengar oleh telinga sendiri. Itu minimal harus terjaga tasdidnya. Kalau kita belum bisa fasih dalam membaca Al-Fatihah, yang minimal itu tasdidnya harus terjaga. Karena membaca Al-Fatihah ini termasuk rukun dalam sholat. Al-Fatihahnya nggak bagus, bukan nggak bagus, nggak benar, berarti sholatnya nanti nggak sah. Nah, makanya kalau
kita silaturahmi ke para kiai, ke para sepuh, ke para alim ulama. Ya kali-kali jangan nanyain mau kaya, mau usaha lancar, mau jadi lurah. Ini kebanyakan yang datang ke kiai itu seperti gitu. Kiai, saya mau usahanya lancar. Kiai, saya mau jadi lurah, minta dukungan. Rata-rata datang ke kiai itu seperti itu. Nah, cobalah kali-kali kalau datang ke kiai, ke alim ulama, tolong kiai dengerin Al-Fatihah saya apakah sudah benar, apakah sudah sesuai, apakah sudah bisa dikatakan Al-Fatihah saya sah, karena saya takut sekali sholat saya ini tidak sah. Gimana kalau sholat saya tidak sah kiai, nanti saya masuk neraka ini. Nah, saya nggak mendapat ridho Allah. Ya cobalah tanya ke ustadz-ustadz setempat, kiai-kiai setempat, benarkan Al-Fatihah Anda. Kalau di sini dibahas lagi Al-Fatihah terlalu panjang juga. Ya, persilahkan kepada ustadz-ustadz setempat, jangan malu ya, jangan malu walaupun umur sudah ada, tapi kalau belum bisa ya jangan malu. Tanyakanlah kepada ustadz-ustadz setempat. Tolong bimbing saya, bimbing bacaan Al-Fatihah saya ya, minimal sesuai fikihnya, sesuai aturannya, karena saya takut sholat saya tidak diterima ustadz, tolong saya. Nah gitu kalau datang ke ustadz itu ya. Nah nanti udah beres itu baru nanyain mau jadi lurah ya, mau lancar usaha, anak mau maju ya itu boleh penambah ya. Nah, jangan nanyain usaha aja, boleh nanyain usaha ke ustadz ya, boleh-boleh saja walaupun ustadz ini bukan tukang usaha ya. Kalau nanya boleh ya boleh, cuman ya jangan, maksudnya jangan terlalu nanya itu mulu aja ya, jangan terlalu banyak nanya itu. Kali-kali ya selipit, tolong bimbing wudhu saya ustadz, gimana ini apakah sudah benar, tolong bimbing baca Al-Fatihah saya ustadz, apakah sudah benar, tolong coba lihat, tolong dengerin baca Al-Quran saya ustadz, apakah sudah benar, kalau belum benar masih salah tolong kasih tahu saya gimana caranya yang benar. Nah itu baru namanya orang yang soleh, orang yang benar-benar dia menginginkan menjadi Islam yang sejati, dia bercita-cita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini baru segitu dulu ya untuk pembahasan sholat. Nanti kita lanjutkan lagi besok ya, besok sore hari sekitar jam 3 atau setengah 4 atau jam 4 ya, pokoknya jam 3 jam 4 kita akan mulai live lagi, mengaji lagi. Masih dalam masalah sholat. Sekarang yang mau bertanya silahkan sebelum ditutup pengajian kali ini. Kalau tidak ada yang bertanya mungkin saya akan tutup sesegera mungkin. Tapi saya beri waktu dulu, silahkan yang mau bertanya, yang masih belum mengerti dalam pembahasan pengajian kali ini menyangkut wudhu, sholat yang belum dipahami, silahkan. Nah, kalau sudah tidak ada, baik, sepertinya untuk pengajian kali ini dicukupkan sampai sekian. Besok kita lanjut lagi. Mudah-mudahan di pengajian live kali ini bersama NBW Tour kita semua mendapatkan kemanfaatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa in tajid aiban fasuddal khalala jallallazi la aiba fihi wa ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.